Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyambut baik dukungan partai politik yang datang kepadanya, khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mendukung Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Pasca kehadiran Ahok dalam Rakernas PDIP yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diisukan telah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Namun secara tegas, Ahok membantah hal tersebut. Menurutnya, ia datang ke Rakernas PDIP guna memenuhi undangan. Dirinya pun mengaku telah berhubungan baik dengan Megawati dan almarhum Taufik Kimas, serta sejumlah tokoh di PDIP. Ahok juga menuturkan meski bertemu dengan tokoh-tokoh partai dalam acara Rakernas PDIP, namun tidak membicarakan soal Pilgub DKI 2017. Namun Ahok tidak menutup diri jika PDIP mendukung dirinya untuk kembali maju menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Kita sekarang lagi tentang yang usulan. Ya pasti datang lah ke Jakarta, diundang, tapi saya hubungannya baik karena waktu Mega, Bang Taufik dari dulu. Sekarang juga dukung kok PDIP sama saya dari dulu juga dukung. Ya harus hargain, harus maju independen. Kalau ditulis sejuta, ya kan? Nah, tentu pasti ada partai yang dukung, pasti ada. Kita lihat aja partai mana. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, keputusan pelantikan Ade Komarudin telah sesuai dengan Undang-Undang MD3. Pimpinan DPR mengaku hanya menerima surat rekomendasi penunjukan Ade Komarudin dari kepengurusan Abu Rizal Bakri. Yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Melkias Mekeng sudah menjadi bagian dari kajian dari Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sesuai dengan administrasi yang masuk kepada kami. Dan kami ini adalah kepemimpinan DPR yang sangat bergantung kepada kajian Badan Keahlian dan Biro Hukum. Semua sudah dikaji. Dan untuk diketahui bahwa sampai hari ini kami tidak mendapatkan surat sepucuk pun dari DPP Pak Agung Laksono. Sementara sikap Abu Rizal Bakri yang menegaskan tidak perlu munas bersama disesali Agung Laksono. Menurut Agung, Golkar dalam posisi tidak ada kepengurusan setelah Menkumham mencabut SK pengurus Golkar Munas Ancol dan berakhirnya kepengurusan Munas Riau. Agung juga yakin Presiden Joko Widodo menyetujui adanya pelaksanaan munas bersama. Secara cermat mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya saya katakan bahwa ini satu-satunya cara, masih ada kebetulan Tuhan masih memberi peluang untuk kami menyelesaikan persoalan ini dengan cara seperti tadi, Mahkamah Partai. Dengan demikian maka akan bisa menghasilkan sebuah putusan yang sifatnya permanen, yang mendasar, tidak berdasar dasar dan diselesaikan secara fair. Ini berlaku untuk kedua pihak. Pak Agung, kalau misalkan ya itu beliau sangat setuju, beliau sangat mendukung. Silahkan kalau itu. Kalau memang itu yang terbaik kan itu putusannya di internal sendiri. Gitu. Kalau untuk dukungan. Kita ke kasus lain, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara, ditambah denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali 6 tahun penjara, denda 300 juta, dan uang pengganti 1,8 miliar rupiah. Namanya terhadap terdakwa Surya Dharma Ali dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 300 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa pada KPK yang menuntut Surya Dharma Ali dengan pidana penjara 11 tahun, denda sebesar 750 juta rupiah, dan uang pengganti 2,2 miliar rupiah. Surya Dharma Ali diyakini jaksa pada KPK melakukan tindak pidana korupsi tahun 2010 hingga 2013, mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping Amirul Hajj, pemondokan, dan pemanfaatan sisa kuota haji. Surya Dharma juga diyakini jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri 1,8 miliar rupiah. Perbuatan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 27,7 miliar rupiah dan 17,9 juta real Arab Saudi. Tim Liputan Metro TV.
Mahkamah Konstitusi hari Senin kembali menggelar sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sidang pendahuluan ketiga ini dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan dari 49 gugatan pilkada dan berlangsung hingga Senin tengah malam. Sidang diawali dengan sengketa pilkada Kabupaten Yahukimo, Papua. Ketua Majelis Hakim Arif Hidayat mengesahkan permohonan pemohon yang disertai dengan bukti-bukti. Sidang kemudian dilanjutkan dengan sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Yalimo, Kerom, dan Asmat. Sidang akan dilanjutkan Kamis 14 Januari mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak KPU. Sidang sengketa pilkada diperkirakan akan berjalan cukup lama karena banyaknya sengketa yang diajukan. Telah divonis dan dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali tetap pada pendirian bahwa dirinya tidak bersalah. Surya Dharma Ali menyatakan pihaknya akan segera mengajukan banding terhadap putusan hakim. Karenanya petugas haji proses rekrutmennya itu ada pada Direktur Pembinaan Haji, ya, ada pada Direktur Pembinaan Haji. Apakah dia memenuhi persyaratan perundang-undangan atau tidak, itu sepenuhnya kewenangan dari Direktur Pembinaan Haji. Ya, itu bukan menteri. Lalu yang mengeluarkan uang itu pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali 6 tahun penjara, denda 300 juta, dan uang pengganti 1,8 miliar rupiah. Karenanya terhadap terdakwa Surya Dharma Ali dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 300 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa pada KPK yang menuntut Surya Dharma Ali dengan pidana penjara 11 tahun, denda sebesar 750 juta rupiah, dan uang pengganti 2,2 miliar rupiah. Surya Dharma Ali diyakini jaksa pada KPK melakukan tindak pidana korupsi tahun 2010 hingga 2013, mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping Amirul Hajj, pemondokan, dan pemanfaatan sisa kuota haji. Surya Dharma juga diyakini jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri 1,8 miliar rupiah. Perbuatan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 27,7 miliar rupiah dan 17,9 juta real Arab Saudi. Tim Liputan Metro TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menantu Ratu Atut Koesiah yang juga merupakan anggota DPRD Banten, Ade Rosi Koirunisa, diperiksa 6 jam oleh KPK. Ade mengaku dicecar seputar aliran suap ke anggota DPRD Banten. Terkait kasus suap pendirian Bank Banten, KPK memeriksa 8 anggota DPRD Banten sebagai saksi atas tersangka Dirut Banten Global Development, Riki Tampinongkol. Salah seorang yang diperiksa adalah Ade Rosi Koirunisa, menantu dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Koesiah. Usai menjalani pemeriksaan, Ade keluar gedung tanpa didampingi tim kuasa hukumnya. Ade mengaku dicecar seputar dugaan aliran dana ke sejumlah anggota DPRD dalam pembentukan Bank Banten. Ade enggan berkomentar dan mengaku tidak pernah mengikuti setiap rapat pembahasan kasus suap pendirian Bank Banten berawal dari operasi tangkap tangan KPK di sebuah restoran di kawasan Serpong. Dari operasi ini, KPK menangkap 2 orang anggota DPRD Banten serta Dirut PT Banten Global Development, Riki Tampinongkol. Bu, satu doang Bu yang ditolak apanya Bu? Bu ada. Bunganya Bu, karena Bu. Pekerja JICT melakukan mogok operasional hingga Selasa dini hari. Namun aksi tidak berlangsung lama karena tuntutan pekerja langsung dipenuhi oleh pihak manajemen. Aksi mogok operasional pekerja JICT dimulai pukul 00 dini hari. Mereka berkumpul di aula dan kemudian bergerak ke pintu gerbang pelabuhan. Pintu gerbang utama Jakarta International Container Terminal atau JICT di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ditutup oleh pekerja.
Setelah menjalani mogok operasional selama 30 menit dengan menutup paksa gerbang pintu utama terminal JICT, manajemen Pelindo II dan manajemen JICT langsung mengabulkan tuntutan para pekerja. Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja JICT, Nova Hakim, 3 poin tuntutan pekerja sudah dipenuhi oleh manajemen. Di antaranya pembatalan pemecatan 38 pekerja outsourcing JICT dan pengembalian hak-hak karyawan yang terkena hukuman mutasi serta surat peringatan. Pemecatan dan mutasi itu didasarkan karena para pekerja yang mendukung penolakan perpanjangan konsesi kontrak JICT. Padahal Pansus Pelindo II telah menyimpulkan bahwa perpanjangan kontrak JICT terbukti melanggar undang-undang serta merugikan negara puluhan triliun rupiah. Meski sempat ditutup 30 menit, penutupan paksa gerbang utama pintu terminal JICT berdampak terhadap antrian kendaraan kontainer yang mengular. Antrian menyebabkan kemacetan dan penumpukan kontainer di sejumlah ruas jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Sebenarnya udah jadi salah satu rekomendasi Pansus, dan kemudian kami minta hal ini gitu beberapa waktu yang lalu, dan kami juga melayangkan surat mogok sebagai hak konstitusi kami untuk melakukan mogok, dan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Ya kami coba lakukan itu. Alhamdulillah hari ini terpenuhi semua hal tersebut, hingga dicabut 3 hal itu, dan beberapa instansi juga selama ini membantu kami gitu untuk memediasi ini. Ada dari Kemenko, Bang Roni Rusi dan juga Bang Rizal Ramli di sana. Ke berita politik, politisi Partai Golkar Ade Komarudin akhirnya dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setia Novanto yang mengundurkan diri terkait dengan kasus dugaan permintaan saham ke PT Freeport Indonesia. Penetapan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR sempat diwarnai hujan interupsi dari beberapa anggota DPR. Apalagi paripurna penetapan Ketua DPR tidak dihadiri fraksi PDI Perjuangan yang tengah menggelar Rakernas. Hujan interupsi mewarnai persiapan pelantikan Ketua DPR Ade Komarudin dalam agenda rapat paripurna. Mohon ketenangannya untuk menyaksikan secara khidmat pelantikan Ketua DPR yang baru kita. Ya. Bahkan, anggota DPR dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, maju ke mimbar pimpinan DPR untuk melakukan interupsi. Ruhut meminta pelantikan Ade Komarudin ditunda. Saya mohon jangan ada yang matikan mic. Sebentar. Miss Bakun, sebentar. Kawan-kawan, tolonglah kita hormati sahabat-sahabat kita partai lain. Mereka lagi ada masalah, kenapa? Kita nggak sabar. Apalagi sahabat kita PDI Perjuangan juga sudah memohon. Mereka lagi Rakernas. Tolonglah, please. Mau kemana kalian semua? Malu aku jadi anggota DPR. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Penolakan Ruhut dan sejumlah anggota DPR menyoal kondisi Partai Golkar yang tengah dirundung konflik dikhawatirkan akan terjadi dalam kepemimpinan Ade Komarudin. Legalitas kepengurusan Partai Golkar saat ini belum jelas. Pasca dicabutnya SK kepengurusan Golkar Munas Jakarta dan berakhirnya kepengurusan Partai Golkar Munas Riau tahun 2009. Tingkat pembusukan Partai Golkar sudah mengganggu eksistensi dan kinerja DPR itu sendiri. DPR tidak bisa kerja, ribut melulu, ya kan? Sampai kapan kita belum tahu. Ya karena persoalannya begitu ruwet karena masing-masing kubu terus terang aja tidak ada kerelaan ya untuk bisa berbesar jiwa ya melepaskan diri dari kepentingan dan kemudian mencoba mengembalikan Golkar yang sudah menurut saya semakin terperosok ini. Konflik di tubuh Partai Golkar akan menjadi agenda yang panjang di parlemen. Dua kubu dikhawatirkan akan saling tarik-menarik kepentingan untuk menempati posisi alat kelengkapan dewan. Tim Liputan Metro TV. Rika Trihandayani, seorang dokter yang diberitakan hilang bersama anak balitanya, akhirnya berhasil ditemukan. Rika bersama 2 sepupunya dijemput tim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di sebuah tempat di Kalimantan Barat. Dan dengan pengawalan ketat kepolisian, Dr. Rika Trihandayani nampak menggunakan masker.
dengan berkerudung hitam sambil menggendong anak bayinya, Zafran Alif Wicaksono. Penjagaan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta begitu tertutup hingga kedatangan Rika dan anaknya sempat mengecoh awak media. Keduanya dijemput dengan sebuah bus milik kepolisian dan mobil gegana. Tim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menghentikan pelarian Dr. Rika di Kalimantan Barat. Tim kemudian membawa Rika dan kelompoknya dari kota Waringin Barat ke Semarang dan dilanjutkan perjalanan darat dari Semarang menuju ke Yogyakarta. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Polisi Erwin Triwanto menyebutkan Rika masuk dalam kelompok organisasi yang sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Korban ini sebelum menikah dengan suaminya itu sudah menjadi salah satu anggota dari kelompok ini. Hanya pada setelah dia menikah, praktis kegiatan ini tidak dilakukan lagi. Namun pada saat suaminya sedang menempuh S2 di Yogyakarta, ada indikasi bahwa sepupunya ini mencoba untuk membujuk untuk kembali supaya aktif menjadi organisasi ini. Informasi tentang struktur dari organisasi ini, memang ketiga orang ini praktis tidak ada namanya. Dan saya juga masih menduga-duga peran daripada Eko dan Penny hanya sebagai perantara. Dia hanya ditugaskan untuk merekrut calon-calon yang akan dijadikan anggota. Kita juga melacak di sana, ternyata ATM dari Dr. Rika sendiri kan sudah digunakan untuk diambil oleh yang diduga pelaku Eko. Dua keluarga asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diketahui pindah ke Kalimantan. Diduga kedua keluarga itu telah terpengaruh untuk mengikuti aliran gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Kedua keluarga itu yakni keluarga Muji Utomo dan Supardi yang berasal dari Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Muji Utomo sendiri merupakan guru bahasa Inggris di SMPN 1 Jetis, Mojokerto, yang juga menjabat Ketua Badan Permusyawaratan Desa setempat. Muji Utomo pindah ke Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Pontianak, Kalimantan Barat sejak November 2014 lalu bersama dengan anak, istri, menantu, serta cucunya. Rumah Muji Utomo pun diberi garis polisi oleh pihak kepolisian. Kepada para tetangganya, Muji Utomo mengaku kepindahannya ke Kalimantan untuk mengikuti organisasi Gavatar. Meski demikian, sehari-hari perilaku Muji Utomo dan keluarganya tampak normal seperti masyarakat pada umumnya. Selain keluarga Muji Utomo, keluarga Supardi juga dikabarkan pindah ke Kalimantan. Supardi mengajak serta istri Siti Umina, dua anak dan adik iparnya Sunardi. Baik aja. Kalau setiap harinya sosialisasi dengan warga atau gimana? Ya bisa, sangat baik kalau sama warga. Tidak ada masalah Pak ya? Tidak ada. Pak, itu pakaian untuk atribut-atributnya itu seperti apa sih Pak? Pakaian atau gimana? Nggak ada, kayaknya orang kampung biasa kok. Seorang wanita di Sleman, Yogyakarta pergi meninggalkan rumah bersama anaknya sejak 11 Desember tahun lalu. Menurut keterangan ibu mertua dari Dia Ayu Yulianingsi yang hilang sejak 11 Desember tahun lalu, menantunya pergi bersama anaknya bernama Raina Airanika Salia Putri dengan menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi AB2499SE. Saat pergi, dia pamit untuk menghadiri acara ulang tahun anak temannya di kawasan Monjali, Sleman. Saat pergi, dia mengenakan celana jeans berwarna hitam, kaos merah, jaket biru, serta menjinjing tas ransel berwarna abu-abu dan tas warna hitam. Secara fisik, dia memiliki rambut sebahu dan tanda bekas cacar di dahinya. Sementara anak dia mengenakan celana pendek berwarna hijau, kaos biru, jaket abu-abu, dan sepatu biru muda. Dengan ciri fisik memiliki lesung pipit di bawah bibir dan pipi sebelah kiri. 2 minggu sebelum dia pergi, dirinya sempat didatangi dua lelaki yang merupakan teman kenalan barunya. Ibu mertua dia berharap dia bisa segera ditemukan dan kembali berkumpul dengan keluarga.
sampai hari ini kok nggak ini kan kayaknya dia tuh perginya kayak sudah dipersiapkan gitu. Bawa barang-barang gitu. Ya, kami cek rumahnya itu ternyata alat make upnya, alat mandi anaknya itu sudah nggak ada. Terus kita lihat di laci baju anaknya nggak ada, sepatu anaknya nggak ada. Terus ada bajunya dia sendiri sebagian besar juga dibawa. Jadi kayaknya dia itu sudah siap mau pergi gitu loh. Dan sebelum Anda mulai beraktivitas hari ini, kami akan mengajak Anda untuk memantau seperti apa arus lalu lintas pagi ini di berbagai kawasan di Jakarta maupun sekitarnya. Kita bergabung dengan Bribda Satria. Selamat pagi, Bribda Satria. Selamat pagi rekan Sumi dan selamat pagi pemirsa. Sebelum Anda beraktivitas, ada baiknya Anda mengetahui kondisi jalan yang akan Anda lewati. Dan kami dari MTMC Polri hadir untuk menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami. Yang pertama, mari kita pantau untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Untuk arus kendaraan dari arah Terminal Kampung Rambutan yang akan menuju ke arah Cijantung atau tepatnya di CCTV kami, dari arah atas kanan yang akan menuju arah bawah kanan masih dalam keadaan cukup normal. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Terminal Kampung Rambutan yang akan memutar balik ke arah Taman Mini atau tepatnya di CCTV kami dari arah atas kanan yang akan menuju arah kiri bawah juga masih cukup ramai dan sekali tersendat dikarenakan banyaknya antrian bis dalam kota dan juga luar kota yang menaikkan dan juga turunkan penumpang di sisi jalan. Dan juga perlu diantisipasi adanya pedagang kaki lima dan pejalan kaki yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi pengendara. Sementara untuk kondisi arus lalu lintas di jalur tol Jor dari arah Cikunir yang akan menuju ke arah Pondok Indah maupun sebaliknya masih dalam keadaan cukup normal. Ya, keluar dari ibu kota, mari kita pantau untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Kiara Condong, Jawa Barat. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Cilenyi atau Cibiru yang akan menuju ke arah Buah Batu atau Cimahi, atau tepatnya di CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju arah atas masih dalam keadaan cukup ramai lancar. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Ciwatra yang akan menuju ke arah Kota Bandung via Jalan Gatot Subroto atau tepatnya di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju arah kanan juga masih dalam keadaan cukup kondusif. Namun kendaraan dari arah sebaliknya dari arah Kota Bandung yang akan menuju ke arah Ciwatra atau di CCTV kami dari arah kanan yang akan menuju arah kiri sudah mulai adanya antrian kendaraan 200 hingga 400 meter menjelang traffic light, selepasnya pun sesekali tersendat dikarenakan peningkatan volume arus kendaraan yang terjadi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan kami himbau untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, mari kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Tanjakan Lawang, Jawa Timur. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang atau tepatnya di CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju arah atas maupun sebaliknya masih dalam keadaan cukup kondusif pada pagi hari ini. Dan juga mengingat jalur yang menuju ke arah Surabaya terdapat aktivitas rutin masyarakat yaitu pasar, kami himbau kepada para pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan di kawasan ini. Ya pemirsa, mari tingkatkan kesadaran diri dalam mematuhi peraturan lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan, dikarenakan pelanggaran lalu lintas adalah salah satu faktor terjadinya kecelakaan di jalan. Dan untuk arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Dan tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor 1. Demikian dari MTMC Polri, semoga bermanfaat dan salam Tribrata. Silakan rekan Sumi. Baik, terima kasih Bribda Satria untuk informasinya. Dan pemirsa, kami